Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Kembali kita mengalami sapaan firman Tuhan melalui acara Hikmat Pagi GKI Karangsaru. Untuk pagi ini saya membawa keluarga saya sendiri Edi Haryanto, istri saya Rini, anak saya Stephen dan Ricky. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati dengan menyanyikan pujian, jadikanlah aku saluran berkat-Mu. Di dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawakannya ke tempat begitu yang susah dihiburkan. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Beritakan tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya. Bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkat dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkat bagi umatnya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik, terima kasih atas berkat-Mu hari ini ya Tuhan. Tuhan telah memberkati kami semua hingga kami berada sampai saat ini ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, sucikan dan kuduskanlah hati kami sehingga kami semua layak untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati juga Kak Kesya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Berkati supaya apa yang dia sampaikan dapat kami mengerti dan kami jalani dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya dengan judul pendamai, di mana Tuhan menghendaki kita menjadi pendamai di tengah-tengah dunia ini. Maka kita akan ambil di dalam firman Tuhan di dalam Yakobus pasal 3 ayat 13 sampai 18. Tapi kita akan fokus pada ayat yang ke-17 dan 18 saja. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditabur dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Suatu kali terdapat sepasang suami istri yang sudah tua mendapat kesulitan. Mengapa? Karena ada banyak anak-anak sekolah melewati dan berkumpul di sudut depan halaman rumahnya dengan pakaian dan perilaku yang tidak sopan. Beberapa hari kemudian ulah anak-anak sekolah itu menjadi pembicaraan oleh beberapa tetangganya. Akhirnya para pemilik rumah di lingkungan tersebut sadar bahwa mereka harus melakukan sesuatu. Mereka kemudian mengadakan rapat membicarakan solusi masalah terhadap anak-anak itu. Nah, dalam rapat,
pasangan suami istri yang sudah tua itu menyaksikan emosi dari para tetangga, dan kebanyakan reaksi emosi pemilik rumah itu ingin mengamuk dan juga melawan dengan kekerasan. Para tetangga meminta supaya anak-anak sekolah itu ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Melihat reaksi para tetangga, suami istri tua itu berusaha menenangkan kemarahan mereka. Suami istri tua itu terus-menerus mengajak para tetangganya untuk mencari jalan damai. Suami istri tua itu ingin agar tindakan yang diambil itu tidak melukai dan mengganggu masa depan anak-anak sekolah itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, akhirnya mereka menemukan jalan damai. Dalam beberapa hari, mereka menanam bunga sebagai pagar di tepi jalan. Mereka juga membayar tukang untuk membuat bangku duduk yang panjang. Saat jam pulang sekolah, suami istri tua itu duduk-duduk di bangku dan menyapa dengan ramah anak-anak sekolah yang lewat. Anak-anak sekolah dan para tetangga terpana melihat indahnya bunga-bunga di tepi jalan. Mereka duduk bersama di tepi jalan menikmati indahnya bunga-bunga. Kemarahan para tetangga dan sikap tidak sopan anak-anak pun mereda. Dalam waktu singkat, suami istri tua mengubah situasi menyebalkan, penuh kemarahan dan pertikaian, menjadi suasana yang sungguh menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, Raja Damai adalah salah satu identitas Yesus. Nabi Yesaya mengungkapkan bahwa Yesus adalah yang mengabarkan berita damai. Dan ini dicatat dalam Yesaya 52 ayatnya yang ke-7. Ketika Yesus lahir, malaikat bernyanyi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Lukas 2 ayat 14 mencatat hal ini. Mengapa Yesus disebut Raja Damai? Karena kehadirannya di tengah-tengah dunia ini memperdamaikan manusia dengan Allah. Manusia yang sudah berlumur dosa dilayakkan berada dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus pun mengajarkan para muridnya untuk senantiasa membawa berita damai. Yesus ingin agar berita damai yang ia sebarkan menjadi bagian dari kehidupan para muridnya. Firman-Nya dalam Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. Menjadi pendamai bukanlah pekerjaan mudah. Dibutuhkan kerendahan hati untuk mengalah walaupun kita mungkin terkadang berada di pihak yang benar. Yesus melakukannya ketika ia menjalani hukuman salib. Ia harus menderita padahal tidak bersalah hingga akhirnya Yesus menunjukkan kemenangan sejati, yaitu kebangkitan dari kuasa maut dan ia bertahta di kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, semua orang yang juga menciptakan kedamaian akan menjadi bagian dari kerajaan surga bersama dengan Allah. Mari kita bersama-sama pupuk karakter pendamai. Mulailah dengan belajar untuk memaklumi setiap kelemahan orang lain dan belajar mengampuni kalau ia pun melakukan kesalahan. Di tengah masyarakat yang mudah tercipta konflik dan melakukan tindakan kekerasan, sangat dibutuhkan kehadiran orang-orang yang suka membawa damai. Anda termasuk orang yang terpilih dari Tuhan untuk melakukan tugas itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, firman-Mu hari ini mengingatkan kami untuk menjadi pembawa-pembawa damai di tengah dunia. Kami mengucap syukur karenanya. Oleh sebab itu Tuhan, ampuni kami jikalau selama ini di dalam kehidupan seringkali kami cepat untuk terpancing emosi, kami tersulut dalam kemarahan dan kami ingin untuk melawan dengan kekerasan. Tuhan, terima kasih bahwa firman-Mu mengingatkan kami bukan dengan cara itu sebagai satu-satunya solusi. Namun Tuhan, biarlah kami boleh mengatasi setiap konflik permasalahan yang ada dengan cara-cara yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kami boleh Tuhan berikan hikmat untuk dapat mengatasi segala sesuatunya, untuk dapat menjadi pembawa damai di tengah-tengah dunia. Bapa yang baik, pada pagi hari ini kami mau menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang boleh menolong dan memberkati setiap kami di dalam seluruh pekerjaan yang kami lakukan, di dalam setiap perjumpaan kami bersama dengan orang-orang di sekitar. Mampukan kami Tuhan untuk dapat menjadi pembawa damai-Mu melalui pikiran,
perkataan dan juga perbuatan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah hikmat pagi keluarga pada hari ini. Mari setelah ini kita sama-sama belajar untuk menerapkan firman Tuhan, di mana kita sama-sama menjadi pendamai. Yaitu kita mau belajar untuk sama-sama memaklumi kesalahan setiap orang dan berusaha untuk mengampuni kesalahan mereka pada saat mereka melakukan sebuah kesalahan. Kami dari keluarga Edi Haryanto dan juga Kak Kesia mengucapkan terima kasih, thank you, and